Halo pemirsa, Simpo Dunia kembali hadir menemani Anda dengan sejumlah informasi menarik dari mancanegara. Tentunya bersama saya, Sally Sregar, inilah Simpo Dunia selengkapnya. Dan kita awali informasinya pemirsa di mana otoritas Afrika Selatan memperkenalkan sistem informasi digital yang menyediakan data pertanian bagi para petani kecil. Teknologi pertanian presisi ini memanfaatkan kecerdasan buatan dan juga data satelit untuk membantu petani meningkatkan produktivitas lahan dan juga hasil panen mereka. Kemajuan teknologi pertanian telah membantu petani komersial meningkatkan hasil panen mereka di seluruh dunia. Tapi masalah keterjangkauan dan aksesibilitas sering membuat petani kecil tidak memiliki akses ke teknologi yang sama. Untuk menjembatani kesenjangan ini, Dewan Penelitian Ilmiah dan Industri Afrika Selatan atau CSIR mengembangkan sistem berbasis web yang dirancang untuk petani kecil. Sistem ini disebut Sistem Informasi Pertanian Presisi atau PAIS. Moses Cheu adalah ilmuwan utama proyek ini. Menurutnya, platform ini menggunakan bahasa lokal dan kecerdasan buatan untuk menganalisis data yang bisa membantu petani membuat ladang mereka lebih produktif. We have adapted soil pH, soil organic content, soil nitrogen content or information that no other system has gone down to that level to generate such information. Data dikumpulkan dengan drone dan peralatan lain, kemudian dibandingkan dengan citra satelit untuk membantu petani mengoptimalkan kondisi pertumbuhan. Menurut CSIR, sistem ini bisa meningkatkan hasil panen petani hingga 20%. Stefan Janse van Rensburg adalah ahli pertanian digital dari Bayer Crop Science yang bukan merupakan bagian dari proyek CSIR. Menurutnya, salah satu tantangannya adalah mengajar para petani cara menganalisis data. It needs to be affordable for farmers to be adapted. The second one is the educational part. Farmers needs to be educated and trained and upskilled how to use the products, the best products effectively. Di barat laut Johannesburg, calon petani komersial Wandile Sikosana masih dalam tahap kagum. Tapi menurutnya, mempelajari kemampuan PAIS saat ini dan bagaimana itu bisa bermanfaat bagi hasil panen jagungnya tidaklah terlalu sulit. They say that they can check the moisture in the soil, via satellite. It's like, wow. Yeah, no, I understand what it tells me, and it's not that difficult to use, I must say. For somebody who was born before technology, I can find my way around. Ketika Wandile dan timnya bergegas menanam benih terakhir di musim ini, menurutnya ia berharap dapat menggunakan data PAIS untuk membantunya memilih pupuk yang tepat untuk hasil panen yang lebih baik pada tahun depan. Dari Washington DC, saya Helmi Yohanes dan tim VOA. Pemirsa, CEO Meta belum lama ini mengumumkan akan ada ruang lebih luas untuk berekspresi di Facebook dan juga Instagram. Meta berencana menghentikan pengecekan fakta oleh pihak ketiga dan menggantinya dengan pembahasan oleh komunitas pengguna. Jika ada perusahaan teknologi yang menuai kritik tajam dari Presiden terpilih Donald Trump, maka itu adalah Meta, perusahaan induk Facebook dan Instagram. Sejak Pilpres Amerika, Meta telah berupaya memperbaiki hubungannya dengan Trump yang bersiap kembali ke Gedung Putih. Perusahaan ini menyumbangkan $1 juta untuk dana pelantikan Trump. Awal Januari ini, CEO Meta Mark Zuckerberg mengumumkan perubahan untuk memastikan akan ada lebih banyak ruang untuk berbicara di Facebook dan platform Meta lainnya. Trump dan para pemimpin konservatif lain sudah lama menuduh Facebook melakukan penyensoran. It's time to get back to our roots around free expression on Facebook and Instagram. Donald Trump menyambut pengumuman Meta ini. Honestly, I think they've come a long way. Di Amerika Serikat, Facebook akan berhenti memakai pengecek fakta dari pihak ketiga. Sebagai gantinya, komunitas penggunalah yang akan menandai dan membahas postingan. Pembatasan untuk topik-topik seperti imigrasi dan identitas gender akan dicabut. Perubahan ini mengundang reaksi beragam.
and it's likely to have really harmful implications. We already know that women, people of colour, LGBT plus communities, as well as other groups like climate scientists and activists face a really large amount of discrimination and hate and attacks online. Meski mungkin akan ada konten yang lebih konservatif di Facebook dalam jangka pendek, pertanyaan lebih besar adalah haruskah para miliarder teknologi mengontrol konten di situs mereka? Whatever sort of diversity or freedom you now observe or experience on these platforms, specifically Meta, that is a highly tenuous freedom because it's really not based on any protection. Menurut Zuckerberg, ia akan bekerja sama dengan pemerintahan Trump untuk mendukung kebebasan berekspresi secara global. We're going to work with President Trump to push back on governments around the world. Tapi menyelaraskan dengan pemerintahan Trump dalam kebebasan berpendapat mungkin adalah bagian dari strategi industri teknologi untuk mencapai tujuan jangka panjang seperti masuk ke pasar Tiongkok. This buys them a lot of power for long-term geopolitical positioning. Diperkirakan Facebook akan meluncurkan perubahan ini dalam beberapa pekan mendatang. Dari Arlington, Virginia, saya Helmi Yohanes dan tim VOA. Selain itu, pemirsa, sekelompok pemuda Somalia melakukan pembersihan pantai secara mingguan di Mogadishu dalam upaya melindungi lingkungan laut negara itu. Mereka telah mengumpulkan 2 juta kilogram sampah selama beberapa bulan terakhir. Anak-anak muda ini membersihkan sampah plastik dan sampah lainnya dari pantai di ibu kota Somalia, Mogadishu, sebagai bagian dari inisiatif bersih-bersih yang mereka mulai. Para relawan yang sebagian besar adalah sarjana konservasi lingkungan ini juga meningkatkan kesadaran tentang bagaimana polusi bisa merusak sumber daya alam yang adalah tumpuan warga untuk mendapatkan makanan dan pekerjaan. Rakia Hasan adalah relawan yang sudah lama bergabung. Waa isbuucii 167 yani maanayno ololaha nadaafadda xeebaha isbuucan waxaan ka qabanayna xeebta Lido. Waxaan ugu talagalnay inaan ku badbaadino deegaankeena gudaha xayawaanaadka noogu jira inaan ku ilaalino. Kelompok ini mendapatkan penghargaan dari Arab Volunteer Award di Beirut, Lebanon pada April lalu. Abdi Salam Muhammad adalah wakil pemimpin kelompok ini. tiimkan ololaha nadaafadda waxay qayb galaan inay tagaan tartamo kala duwan oo runtii caalami ah oo international ah oo runtii oo daafaca caalamka inay qayb galeen ay kusoo guulaysteen bilad caalami ah. Para relawan melakukan perbaikan signifikan di pantai-pantai ini dan secara bertahap mengembalikan keindahan alamnya. Relawan komunitas Osman Yusuf yang pernah tinggal di kota-kota yang bersih dan berkembang baik seperti Berlin dan München mendorong para relawan untuk menegakkan standar kebersihan tinggi dan melihat pekerjaan mereka sebagai tujuan mulia. Maadaama annaga wadamo nadaafsan aan ka nimid dadkoodana ay nadiifiyaan ayaan dhalinta ku wacyigelinaa una sheegnaa u dhahnaa marbo war wadankiina nadiifiya oo ujeedin gadaasheeda hadda dhalinyaro yaryar ayaa taagan. Inisiatif pembersihan pantai oleh anak muda ini dipuji, tapi seringkali kurang mendapat dukungan dari pemerintah. Penasihat senior bidang pariwisata pemerintah Yasir Bafo menjelaskan, ini bukan berarti meremehkan upaya para pemuda, tapi karena fokus pemerintah lebih pada isu-isu mendesak lainnya. dadaalka ay wadaan dhalinyarada runtii waxaa ka maqan kaalinta dowladda hadday noqon lahayd inay dhiirigeliyaan ama ay abaalmariyaan loo sameeyo habeen gaara ama mudnaan gaara ama maaragtay si bulshada horta loogu abaalmariyo. Para relawan ini juga menekankan pentingnya hubungan antara lingkungan yang bersih dan kesehatan masyarakat. Dari Washington DC, saya Helmi Yohanes dan tim VOA. Pemirsa, hampir semua buah stroberi yang ditanam di Amerika Serikat berasal dari negara bagian California. Kini sebuah perusahaan asal Spanyol yang bergerak di bidang robot pertanian membantu para petani California untuk melakukan panen stroberi pada tingkat kematangan yang tepat dan juga secara presisi. Juan Bravo menciptakan sebuah robot yang dapat memanen stroberi dengan mulus. Memanfaatkan sensor dan kamera, robot ini menganalisis tingkat kematangan setiap buah stroberi dan memprogram gerakan lengan robot untuk memotong batangnya tanpa mengganggu buah yang belum terlalu matang. They ripe from the bottom to the top. So the tip of the bottom becomes red while the other part of the strawberry is still green and is going up. So we measure what part of the strawberry is in red and what is still remaining in green. We typically want about 90% red, 10% green. That is a perfect moment for harvest.
Robot ini rata-rata memotong satu buah stroberi setiap 10 detik. Selama 3 hari, mesin ini dapat memanen 8 hektar kebun stroberi. We don't want to touch the skin of the strawberry, never. So if we don't touch the surface, we are not going to contaminate it. Could be with mildew, or could be with virus or whatever. We don't touch the strawberry. Panen otomatis ini dilengkapi bak vacuum dari Agrobot yang secara harfiah menyedot hama dari semak-semak tanpa merusak buah ataupun menggunakan pestisida. Robot ini tidak akan kepanasan atau kelelahan dan tidak mengambil alih pekerjaan manusia, menurut Matt Conroy, manajer distrik sebuah perusahaan buah dan sayuran lokal. As an industry, we are short on people. I have a hole roughly 15 to 20% every year that I need that much many more people. It's not a matter of displacing people, it's a matter of filling in the holes and the gaps to where we don't have enough people to do the jobs. Matt mengatakan ia berharap ada lagi robot agro yang dimodifikasi untuk membantu memanen tanaman lain juga. Dari Arlington, Virginia, saya Helmi Yohanes dan tim VOA. Terima kasih pemirsa Anda masih menyaksikan Simpo Dunia, di mana sebuah perusahaan di California mengembangkan teknologi pendinginan baru dengan memanfaatkan lapisan film radiatif. Dengan menyalurkan panas ke antariksa, lapisan film ini bisa menurunkan suhu hingga hampir 5 derajat Celcius sehingga membantu mendinginkan benda yang dilingkupinya. Ini tampak seperti panel surya, tapi sistem yang dipasang di atap pertokoan ini bekerja dengan cara sangat berbeda. Dengan mengirim panas ke luar angkasa, peralatan ini membantu mendinginkan toko di bawahnya. Teknologi ini memanfaatkan pendinginan radiatif, sebuah fenomena alam yang tidak memerlukan input energi tambahan. Pada siang hari, sebagian besar panas matahari diserap oleh benda-benda di bumi dan atmosfer. Namun sebagian panas dalam rentang inframerah masih ada yang lolos, seperti keluar lewat jendela sempit ke antariksa yang dingin. Film yang menutupi panel ini dirancang untuk menyalurkan panas melalui jendela itu, bahkan pada hari-hari terpanas. It's focusing the infrared or thermal energy of an object and beaming it in this very specific wavelength to the upper atmosphere. Panel ini berisi cairan yang didinginkan oleh film hingga hampir 5 derajat Celcius menurut perusahaan Skycool di California. So it takes a relatively long loop and the film is cooling that fluid as it travels. Cairan dingin disalurkan ke sistem pendingin gedung untuk meningkatkan efisiensi. Satu-satunya energi yang dipakai dalam proses ini adalah pompa kecil untuk mengedarkan cairan. Skycool Systems saves a typical grocery store owner 15 to 20% of their refrigeration costs. Teknologi pendinginan ini bisa banyak diterapkan. Sebuah proyek di India memasang film pada gerobak penjual dan menurunkan suhu lingkungan di dalamnya untuk membantu mengawetkan buah dan sayuran secara lebih lama. Perusahaan ini juga sedang mengerjakan bahan atap untuk bangunan di negara berkembang yang tidak memiliki pendingin ruangan. If you could cool those buildings without electricity, without water, and get them to a comfortable temperature inside, it has the potential to save lives, dramatically increase productivity around the world. Terobosan dari alat baru ini adalah memanfaatkan jendela sempit keluar angkasa yang dingin untuk mendinginkan planet bumi yang memanas. Dari Arlington, Virginia, saya Helmi Yohanes dan tim VOA. Dan ada yang menarik pemirsa, di mana tren terbaru cari jodoh di kota New York tidak lagi lewat aplikasi kencan, tetapi melalui klub lari. Belakangan mulai bermunculan klub lari yang sengaja memfasilitasi anggotanya untuk cari jodoh. Aplikasi cari jodoh sudah biasa di kota New York. Tapi tren cari jodoh terbaru saat ini adalah lewat klub lari. So I decided in late spring that I was just going to cleanse from the dating apps. I wasn't finding any success on it. And I've had a lot of fun and been meeting people in fun and unique ways like this club. Menurut platform tiket global Eventbrite, acara kencan melalui aktivitas olahraga alami kenaikan minat hingga 135% dari 2022 hingga 2023 di Amerika. Salah satu yang terpopuler di kota New York adalah Lunch Run Club yang rutin bertemu setiap Rabu malam di Washington Square Park di Manhattan. Yang datang ke sini harus ikuti aturan warna baju. So everybody owns black in New York. It's kind of like the New York uniform. So we made it all black if you're single. And then we wanted it to just be open to everyone. So even people who are just looking to make friends, we wanted them to still be able to come, enjoy the run club. So we just said wear colors if you're taken. Mayoritas yang hadir beralasan karena lelah gunakan aplikasi kencan.
Hal ini turut dibuktikan oleh sebuah studi. I think there's some disenchantment with dating apps overall, of feeling like they're an option, but maybe not the best option. Whereas speed dating or something similar, an in-person meeting, a group maybe where there's similar interests, allows people to connect in person and have that initial conversation without the phone as an intermediary. Steve Cole kembangkan aplikasi Lunge, aplikasi kencan yang berorientasi pada kebugaran yang kemudian menginspirasi hadirnya klub lari ini. Klub ini berkembang dari 30 peserta di awal menjadi hingga 1.200 orang pada pertemuan akhir-akhir ini. It's actually the largest singles event ever recorded in New York City, and we actually break that record every week as we continue to grow. Para peserta yang hadir berlari sekitar 5 km dan lanjut berkumpul di bar. And then the big event is the #BeersAfter, which is where we all congregate at one bar and we just mingle. It's great. Warga kota New York disebut-sebut sebagai warga yang 70% diantaranya aktif berolahraga. Olahraga yang populer di sini termasuk olahraga lari, jalan kaki, kemudian kalistenik dan juga bermain golf. Hal ini juga tidak lepas dari fungsi taman publik yang disebut-sebut nomor 2 terbaik di Amerika Serikat dalam segi kualitas dan juga jumlahnya yang banyak. Namun di sisi lain, New York City juga dikenal menyediakan berbagai tempat olahraga publik berbayar seperti gym dan kelas olahraga yang dikenal tidak ramah kantong bagi warganya. Dari New York City, Randy Jacksana dan tim VOA. Pemirsa, sejumlah orang yang kehilangan kemampuan untuk berbicara ternyata masih dapat menggerakkan otot pita suara mereka. Karena itu para ilmuwan di California melakukan penelitian untuk mengubah gerakan otot menjadi ucapan yang dapat didengar. Para insinyur di Universitas California di Los Angeles ini sedang mengembangkan perangkat untuk menangkap sinyal listrik yang dihasilkan oleh getaran otot pita suara. Peneliti Siwan Che menggunakan kecerdasan buatan untuk mengubah sinyal-sinyal itu menjadi ucapan. That electric signal will be fed into the actuation or the loudspeaker part, and then the loudspeaker part will give out the sound, so that the whole process from sensing to processing and then to actuation realizes the ultimate goal that we're trying to do, like help you speak without using a vocal fold. Membran magnetomekanis yang mengubah getaran otot pita suara menjadi sinyal listrik ini bentuknya lembut dan dapat direnggangkan sehingga bisa dipakai dengan nyaman. Mereka memadukan nanopartikel magnetik dengan polimer lembut dan membentuknya memakai teknologi pemotongan kertas tradisional Jepang, menurut peneliti Jing Shu. We made the MC layer with kirigami pattern, which make it even soft. Para peneliti melatih kecerdasan buatan untuk mengenali getaran otot pita suara orang yang berbeda. Jun Chen memimpin proyek ini di Fakultas Teknik Samuel di UCLA. Your muscle vibration could be totally different, right? So we have to train the device before it's really used. And then we will analyze those electric signals first, and to build up a personalized this kind of vocabulary database. Membran suara ini dirancang untuk membantu warga dengan berbagai gangguan bicara dan patologi. Menurut Chen, ia berencana menguji perangkat ini saat memberikan kuliah yang bisa berlangsung hingga 3 jam dan terkadang membuat suaranya tegang. Dari Arlington, Virginia, saya Helby Yohanes dan tim VOA. Informasi tadi pemirsa sebagai penutup jumpa kita kali ini dalam Simpo Dunia. Dan saya Selis Regar mewakili kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Simpo TV, News, Sport, Entertainment.